Oke, kita langsung menuju ke Mbak Jen lagi. Mbak Jen, sebetulnya motif dari Houthi Yaman ini kemudian mengklaim telah melancarkan serangan ke Israel, itu apa motifnya sebetulnya? Ya, kalau kita lihat sejarah pertahanan ya masing-masing, itu kehadiran Israel ini sangat ditentang ya sejak 48. Kalau kita bicara negara kepada negara, hubungan diplomatik, kurang lebih hanya 7 tahun terjadi antara Yemen dengan Israel. Hanya 7 tahun, setelah itu tidak ada hubungan diplomatik. Di era kontemporer jelas tidak ada, karena kelompok Houthi ini mendominasi pemerintahan dan ingin seperti Taliban di Afghanistan ya, ingin kemudian menguasai secara penuh pemerintahan Yaman. Bagaimana arahnya selama Yaman dikuasai Houthi, tentu akan menolak kehadiran Israel. Jadi ketika saat ini kemudian kenapa sih kemudian berani Houthi melawan Israel? Kalau menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama, secara nation building memang menolak ya kehadiran Israel itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah dari kelompok Houthi ingin menampilkan diri, tidak hanya Hamas loh yang menyerang, tapi dari Houthi ini juga berani untuk menembus pertahanan udara Israel. Itu data yang saya dapat juga, rudal balistiknya sangat canggih ya, sampai menembus pertahanan udara Israel. Itu nanti saya tanyakan ke Pak Cepi. Tapi begini Mbak, keuntungan dari Houthi ini apa Mbak dengan menyerang Israel? Keuntungannya adalah kemudian bisa menjadi semacam proksi ya, karena kan data yang saya dapat juga didukung oleh Iran dan ada direct supply seperti itu senjata, dan kemudian tidak semua rakyat di Yemen pro juga kepada Houthi, walaupun katakanlah kontra dengan Israel tapi tidak kontra dengan Houthi-nya, dan kemudian berani menunjukkan diri sebagai kelompok bersenjata yang mampu menembus pertahanan udara Israel. Ya, itu. Berarti kurang lebih ini keuntungannya adalah Houthi ingin menguasai Yaman, bisa menguasai Yaman dengan menggunakan Israel sebagai toolsnya. Begitu berarti. Karena kan kebetulan ya dalam konteks Israel sedang konflik juga dengan negara-negara Timur Tengah. Baik. Kita menuju ke Pak Cepi. Pak Cepi, mungkin yang ingin kita dalami begini Pak, soal tadi ya Pak ya, jenis rudal balistiknya ini yang digunakan oleh Houthi Yaman apa sih Pak sampai bisa menembus pertahanan Israel? Ini kan klaim dari Houthi Yaman seperti itu ya? Sebelum di situ saya perlu jelaskan dulu bahwa sekarang medan perang itu udah berpindah ya, eskalasinya ya. Tadinya di daratan, di lautan, di udara, di ruang angkasa, di cyber world. Dan sekarang ini medan pertempuran tuh ada di smart war namanya. Panggung perang itu di smart war. Jadi kecerdasan seseorang lah. Nah, sekarang bagaimana, seberapa besar Houthi? Houthi itu cukup besar ya. Dari data terbatas yang bisa diakses itu Houthi ada 50 sampai 100 ribu personil yang terlatih ya. Dibandingkan misalnya Hamas atau kelompok-kelompok lainnya itu cuma puluhan ribu, dia cukup besar. Dan dengan digunakannya hypersonic ya, rudal hypersonic dengan kecepatan 5 sampai 20 mach itu menggambarkan bahwa para profesional Houthi ini juga memiliki kemampuan teknologi tinggi ya, karena itu sudah menggunakan katakanlah cyber ya, itu mungkin dia sudah menggunakan artificial intelligence, sudah menggunakan drone, sudah menggunakan autonomous system dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kita sekarang melihat panggung perang yang panggungnya bernama smart war. Itu sebabnya Israel juga tidak akan gegabah, dia akan hancur-hancurkan Houthi di Yaman misalnya, karena dia punya musuh tidak hanya di Yaman, dia punya musuh di selatan, di timur, dan musuh walaupun jauh itu biangnya mungkin dia anggap adalah Iran, karena Iran selama ini dideteksi sebagai pensuplai ya, dukungan dari kelompok-kelompok yang menyerang Israel. Sehingga dengan demikian maka walaupun kekuatan yang terpecah belah ini sulit untuk dideteksi, mereka tidak akan gegabah untuk menghancurkan salah satu kelompok terlebih dahulu, karena dia nggak tahu kan kalau dia menyerang katakanlah kelompok A di utara, mungkin yang merespon nanti di kelompok lain yang di arah lain, di arah yang timur atau ada arah barat, dan itu harus dengan penuh kalkulasi. Itu sebabnya perang besar belum akan pecah, dia masih akan dengan kalkulasi terbatas. Ya, Pak Cepi, kalau kita bicara soal konteks kemampuan militer rudal balistik yang dimiliki oleh Houthi Yaman, Pak, ini bagaimana kemampuan logistik di negara itu? Karena kalau kita bicara soal militer kan pasti bicara juga soal logistiknya. Oh iya, dan kemampuan logistik yang dimiliki itu jelas canggih ya, karena bayangkan Yaman itu negara dalam keadaan perang saudara ya, tidak bertuan lah dalam tanda petik.
ya, bagaimana suplai logistik bisa sampai ke mereka, ya, itu jelas ada saluran-saluran yang sulit dideteksi. Kalau itu mudah dideteksi, dengan mudah juga Israel pasti sudah menghantam sebelum suplai itu sampai di tujuan. Nah, itu juga menjadi perhitungan tersendiri dalam perang-perang yang sporadis seperti ini. Oke, baik, kita menuju ke Mbak Jen. Kalau tadi Mbak Jen menyampaikan bahwa motif dari Houthi ini menyerang Yaman untuk menguasai teritori dari Yaman, kenapa kemudian ini juga memancing reaksi dari Amerika Serikat? Karena informasinya kan beberapa jam setelah Houthi Yaman ini menyerang Israel, Amerika Serikat melakukan penyerangan juga ya, ke wilayah sana. Nah, betul. Kenapa itu sampai memancing reaksi dari Amerika Serikat? Kalau tujuannya untuk domestik negaranya ya? Ya, data yang saya dapat adalah sebelum kejadiannya 7 Oktober itu memang ada aktivitas-aktivitas di Red Sea, ya, Laut Merah, tentang Yemen ini. Dan kemudian terjadi 7 Oktober, kemudian Iran versus Israel, dan sekarang Yemen versus Israel. Jadi di sini saya melihat benang merahnya adalah tetap selain keuntungan domestik, tapi kemudian ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya Israel ini pertahanan udaranya tidak secanggih yang dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Jadi ada peluang untuk kemudian tidak takut untuk kepada Israel untuk menyerang, seperti Israel menyerang katakanlah Iran gitu ya, seperti itu. Jadi saya melihatnya tidak hanya domestik tapi juga unjuk gigi ya, semacam kampanye militer. Oke, nah ini menarik. Kalau terakhir mungkin ya Mbak ya, jadi kalau tujuannya adalah unjuk gigi sebagai kampanye militer, eskalasinya akan seberapa meningkat dengan adanya konflik antara Yaman dan juga Israel ini? Iya, kita bisa melihat refleksi tahun 2025 ya, bahwa Timur Tengah akan masih menjadi daerah yang konflik. Dan seberapa besar konflik itu tergantung bagaimana kemudian tadi ya, kalau Israel kita tahu sejak kehadirannya tahun 1948 didukung oleh Amerika, dan kemudian bagaimana pergeseran dari beberapa negara Timur Tengah tadinya pro sekarang menjadi kontra, dan yang memang keras dari awal menolak seperti Iran dan Yemen seperti itu ya. Jadi saya melihat tetap akan konflik di Timur Tengah. Bahkan saya mengutip perkataan dari UN Special Envoy untuk Yaman ya, Mr. Hansberg. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya Yaman fokus untuk meningkatkan ekonomi dalam negerinya, termasuk bagaimana kemudian menata atau membentuk tata pamung yang baik secara kenegaraan, dan juga fokus kepada hubungan diplomatik yang baik dengan semua negara. Tapi kemudian kan terjadi ya, sudah terlanjur terjadi kejadian ini. Jadi saya melihat posisi Israel akan terus menjadi proksi dari banyak hal. Entah kita tarik apakah ini ada keuntungan domestik atau tidak, atau memang hubungan antar negara semakin terlihat. Seperti Mesir kan ada semacam shifting ya, tadinya pro menjadi kontra seperti itu. Jadi saya tetap melihat 2025 warna Timur Tengah masih konflik. Dengan adanya ya Yaman ini ya, jadi semakin terlihat. Jadi semakin terlihat ya. Nanti kita lihat eskalasi konflik di Timur Tengah seperti apa. Terima kasih banyak Mbak Jen dan juga Pak Cepi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya.